Juga teman-teman sekalian bisa masuk dalam poin yang keempat, yaitu turunnya hujan dari langit, ya, dan juga diperbanyaknya harta atau perbanyak harta, banyaknya rezeki. Ini manifestasi yang keempat. Ya, sebagaimana juga dalam dalil yang sama surah Nuh ayat 10 sampai 12. Dan ini juga ada sebuah kisah disebutkan seorang di pasar dulu, di zaman dulu, kisah klasik. Dia duduk di pasar, dia menjual barang dari pagi dan dia tidak punya lagi pendapatan kecuali dari pedagang atau transaksi yang dia ingin jual pada saat itu. Kemudian dia melihat satu pasar tidak ada yang transaksi sama dia, orang-orang yang lalu lalang sampai sudah menjelang maghrib pasar akan tutup. Maka tiba-tiba dia mengingat kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki dalam surah An-Nuh, surah Nuh ini ayat 10 sampai ayat 12 bagi orang yang perbanyak istighfar. Maka dia mengatakan, saya pun berdiri dekat dagangan saya yang tadinya dari pagi sampai sore tidak ada yang beli satupun barang itu. Lalu saya memperbanyak istighfar sampai saya tidak menghitung lagi batasnya. Sebelum terbenam matahari, hampir seluruh pedagang pasar datang dan memborong semua barang-barang saya dan akhirnya laku semua barang tersebut. Yang kelima teman-teman sekalian, dan ini juga tentu sejalan dengan sabda Nabi SAW ya, man akthar istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, jadi bukan cuma sekali dua kali, tapi rutinitasnya, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari setiap kesedihan, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kelima, istighfar penyebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana dinukil dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Sayyidul istighfar antakul, tuannya istighfar. Yang terbaik dalam ucapan istighfar adalah kau mengucapkan Allahumma anta rabbi, wahai Tuhan, sesungguhnya ya Allah engkau adalah Tuhanku dan penciptaku. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku selalu berada di perjanjian bersamamu. Wa wa'dika, dan seluruh janji-janji yang telah engkau janjikan. Mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui juga dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, maka ampunilah seluruh dosaku karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Kata Nabi SAW, wa man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang membaca ini di siang hari atau di pagi hari, yakin dalam hatinya apa yang sedang dia ucapkan ini, kalau Allah sedang mendengar dan yakin Allah akan berikan, kemudian dia meninggal sebelum tiba sore hari, maka dipastikan dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fahuwa min ahli jannah. Dan siapa yang mengucapkannya di sore hari atau malam hari, yakin dalam hatinya dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang Allah janjikan, atau Allah akan ampuni dosanya di sini, maka kemudian dia meninggal sebelum tiba pagi hari, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Hadits riwayat Bukhari. Yang keenam, istighfar akan menghapuskan semua dosa-dosa, tidak terkecuali. Dan ini sudah kita sebutkan tadi dalilnya, tapi saya akan sampaikan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjabarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 135 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka, berbuat dosa, lalu mereka langsung mengingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa lalu membaca ayat ini, kemudian beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya.